Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun tidak dalam tatap muka secara langsung. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Kami dari kelompok 1 mata kuliah persamaan diferensial KRSD dengan dosen pengampu Ibu Mega Nur Prabawati MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Ainun Nasiroh dengan NPM 182151149. Kemudian ada Iis Aisyah Nurhayati dengan NPM 182151038 dan Dewi Muflih dengan NPM 182151091. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep dasar persamaan diferensial, yang mana materi ini merupakan materi awal dari mata kuliah persamaan diferensial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Kami dari kelompok 1 mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Mega Nur Prabawati. Nah, di sini kami membahas konsep dasar persamaan diferensial. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ainun Nasiroh NPM 182151149. Kemudian ada Iis Aisyah Nurhayati NPM 182151038, Dewi Muflih 182151091. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu meliputi pengertian, linearitas dan homogenitas, kemudian solusi persamaan diferensial biasa, kemudian metode penyelesaian dari persamaan diferensial itu, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara membentuk persamaan diferensial. Nah, yang pertama yaitu materi mengenai pengertian persamaan diferensial yang akan dibahas oleh teman saya Iis Aisyah Nurhayati. Baik, untuk materi yang pertama ada pengertian persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu apa sih? Persamaan diferensial atau yang biasa disingkat dengan PD adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Persamaan diferensial sangat penting di dalam matematika untuk rekayasa, sebab banyak hukum dan hubungan fisik muncul secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, berikut ini adalah contoh persamaan diferensial. Silahkan teman-teman bisa lihat dan pahami di slide, itu ada 4 poin terkait contoh dari persamaan diferensial. Nah, misalnya untuk poin pertama itu ada x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat kurangi 6x dy per dx sama dengan 0. Dari sana teman-teman bisa lihat bahwa variabel bebasnya adalah x, sedangkan variabel tak bebasnya adalah y. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, yang kedua sampai yang keempat, teman-teman bisa pahami sendiri ya. Oke, untuk persamaan diferensial itu dapat dinotasikan sebagai y aksen sama dengan dy per dx atau x aksen sama dengan dx per dt. Lanjut, masih di materi yang pertama tentang persamaan diferensial, tetapi ini merujuk pada klasifikasinya.
Jadi klasifikasi dari persamaan diferensial. Nah, ada beberapa ya. Untuk yang pertama ada persamaan diferensial biasa atau PDB dan ordernya. PDB adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jika Yx adalah suatu fungsi satu variabel, maka X dinamakan variabel bebas dan Y dinamakan variabel tak bebas. Kemudian, penentuan order suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Order atau tingkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi turunan dalam persamaan diferensial. Jadi order itu adalah tingkat suatu persamaan diferensial yang merupakan pangkat tertinggi turunan dalam persamaan diferensial. Lanjut ya, masih di poin A tentang persamaan diferensial biasa atau PDB dan ordernya. Bentuk PDB itu yaitu dy per dx sama dengan fx, y, di mana solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut merupakan suatu fungsi eksplisit y sama dengan fx. Kemudian ada bentuk PDB order n. Ada y yaitu y pangkat n sama dengan f x, y, y aksen, y double aksen, sampai dengan y pangkat n kurang 1, yang menyatakan adanya keterkaitan antara peubah bebas x dan peubah tak bebas y beserta turunan-turunannya dalam bentuk persamaan yang identik 0. Selanjutnya ada contoh dari persamaan diferensial biasa. Contohnya yang pertama ada y aksen sama dengan sinus x tambah kosinus x, atau y aksen kurangi sinus x kurangi kosinus x sama dengan 0. Itu merupakan persamaan diferensial biasa order pertama. Ada yang kedua itu y double aksen tambah 7y sama dengan 0. Itu merupakan persamaan diferensial biasa order kedua. Dan yang terakhir ada y triple aksen kurangi e pangkat x kali y double aksen kurangi y aksen sama dengan kurung buka x kuadrat tambah 1 kurung tutup y kuadrat. Itu merupakan persamaan diferensial biasa order ketiga. Nah, itu tadi untuk persamaan diferensial biasa. Lanjut sekarang ke poin B, yaitu persamaan diferensial parsial atau PDP. PDP adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Contohnya, teman-teman bisa lihat di slide, itu ada 2 poin ya. Silahkan dipahami ya. Selanjutnya kita ke poin C, yaitu persamaan diferensial biasa linier dan non-linier. Persamaan diferensial biasa linier order n dapat dituliskan sebagai A0x dny per dxn tambah A1x d pangkat n kurangi 1y per dx pangkat n kurangi 1 sampai dengan anxy sama dengan bx, di mana A0 bukan sama dengan 0. Persamaan diferensial biasa non-linier jika persamaan diferensial tersebut tak linier. Selanjutnya ada contohnya untuk persamaan diferensial biasa linier dan non-linier. Untuk yang pertama ada d kuadrat y per dx kuadrat tambah 3 dy dx tambah 4y sama dengan 0. Itu merupakan persamaan diferensial linier order 2. Nah, silahkan teman-teman lihat sampai poin ke-4. Itu merupakan contoh dari persamaan diferensial biasa linier dan non-linier.
Selanjutnya ada orde persamaan diferensial. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa orde itu merupakan persamaan diferensial yang ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Contohnya ada x dy per dx kurang y kuadrat sama dengan 0 adalah PDB orde 1. Kemudian xy d kuadrat y per dx kuadrat kurang y kuadrat sinus x sama dengan 0 adalah PDB orde 2. Kemudian ada d pangkat 3y per dx pangkat 3 kurang y dy per dx tambah e pangkat 4x sama dengan 0 adalah PDB orde 3. Kemudian persamaan yang saya sebutkan tadi dapat ditulis dengan notasi yang lain, yaitu x y aksen kurangi y kuadrat sama dengan 0, x y aksen kurangi y kuadrat sinus x sama dengan 0, y triple aksen kurangi y aksen tambah e pangkat 4x sama dengan 0. Itu untuk orde persamaan diferensial. Kemudian ada derajat atau degree. Derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Contohnya, 1 tambah dalam kurung dy per dx kuadrat sama dengan 3d kuadrat y per dx kuadrat adalah PDB orde 2 derajat 1. Kemudian ada x kali y double aksen dipangkatkan 3 tambah y aksen dipangkatkan 4 kurangi y sama dengan 0 adalah PDB orde 2 derajat 3. Selanjutnya lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai linearitas dan homogenitas. Teman-teman, untuk persamaan diferensial biasa orde n dikatakan linier bila dapat dinyatakan dalam bentuk A0x y pangkat n tambah A1x y pangkat n kurangi 1 tambah sampai dengan an kurangi 1 x y aksen tambah an x y sama dengan fx dengan A0x bukan sama dengan 0. Itu tadi sudah disinggung sedikit ya. Jika tidak, maka persamaan diferensial dikatakan tidak linier. Jika koefisien A0x, A1x sampai dengan AN pangkat X konstan, maka disebut persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan. Jika tidak, disebut persamaan diferensial linier dengan koefisien variabel. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linier homogen. Jika fx tidak sama dengan 0, disebut tidak homogen. Selanjutnya ada contohnya. Silahkan dilihat di slide-nya. Misalnya untuk yang pertama ada 2y 2y triple aksen tambah 5y aksen tambah 2xy sama dengan kosinus x. Itu klasifikasi persamaan diferensialnya itu persamaan diferensial linier, persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial orde 2. Nah, itu untuk materi yang pertama dan materi yang kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Iis yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian persamaan diferensial, kemudian tadi ada order, ada degree, dan sebagainya. Kemudian ada juga linearitas dan homogenitas. Nah, selanjutnya, bahasan selanjutnya yaitu solusi dari persamaan diferensial yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu solusi dari persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini secara umum mempunyai dua bentuk solusi. Yang pertama itu solusi dalam bentuk eksplisit dan yang kedua itu solusi dalam bentuk implisit. Nah, solusi dalam bentuk eksplisit ini merupakan solusi persamaan diferensial yang mana
variabel bebas dan variabel tak bebasnya itu dapat dibedakan dengan jelas. Nah, adapun bentuk dari solusi eksplisit ini yaitu Y sama dengan Fx. Nah, contoh dari solusi eksplisit Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu solusi dalam bentuk implisit. Nah, solusi dalam bentuk implisit ini merupakan solusi persamaan diferensial yang mana variabel bebas dan variabel tak bebasnya itu tidak dapat dibedakan dengan jelas. Nah, bentuk dari solusi implisit ini yaitu f x, y sama dengan 0 atau f x, y sama dengan c. Contohnya y kuadrat dikurangi x pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0 atau y kuadrat dikurangi x pangkat 3 sama dengan negatif 2. Kemudian ada solusi dari persamaan diferensial biasa. Nah, tadi kan solusi persamaan diferensial secara umum. Nah, sekarang itu solusi persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial biasa ini bisa memiliki 3 solusi. Yang pertama itu ada solusi umum, yang kedua yaitu solusi khusus atau partikulir, dan yang ketiga yaitu solusi singular. Solusi umum atau penyelesaian secara umum ini merupakan solusi persamaan diferensial biasa yang masih menghasilkan konstanta sembarang atau masih mengandung konstanta sembarang. Nah, biasanya di sini suka dimisalkan dengan C. Kemudian yang kedua yaitu solusi khusus atau partikulir. Nah, solusi ini merupakan solusi yang tidak mengandung konstanta variabel karena di persamaan diferensial biasanya itu terdapat syarat awal. Kemudian yang ketiga yaitu solusi singular. Nah, solusi singular ini merupakan solusi yang tidak diperoleh dari hasil mensubstitusikan suatu nilai konstanta pada solusi umumnya. Di sini ada beberapa contoh mengenai solusi dari persamaan linear biasa. Yang pertama untuk solusi umum. Ada satu contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan diferensial dari y aksen sama dengan sin x. Nah, penyelesaiannya yaitu y aksen sama dengan sin x. Y aksen itu sama dengan dy per dx atau turunan y terhadap x. Jadi, dy per dx sama dengan sin x. Nah, kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan dx. Sehingga menghasilkan dy sama dengan sin x dx. Nah, karena di situ masih dalam bentuk diferensial, kita ubah bentuknya ke dalam integral agar menghasilkan persamaan fungsi biasa. Integral dy sama dengan integral sin x dx. Nah, dy diintegralkan hasilnya menjadi y. Kemudian sin x dx diintegralkan, hasilnya menjadi negatif cos x ditambah c. Ingat ketika sin x diintegralkan itu, ketika sin diintegralkan itu menjadi negatif cos. Integral dari sin itu adalah negatif cos. Jadi hasilnya yaitu y sama dengan negatif cos x ditambah c. Contoh selanjutnya yaitu solusi singular. Tadi disebutkan bahwa solusi singular itu dalam solusi singular itu tidak diperoleh dari hasil mensubstitusikan suatu nilai konstanta pada solusi umumnya. Nah, di sini contohnya, misal y sama dengan cx ditambah c kuadrat itu diketahui sebagai solusi umum dari persamaan diferensial biasa
Y aksen kuadrat ditambah XY aksen sama dengan Y. Jadi Y aksen ini bisa disebut dengan C, sehingga tadi hasilnya itu Y sama dengan CX ditambah C kuadrat. Karena Y sama dengan XY aksen ditambah Y aksen kuadrat itu ketika disubstitusikan C ke dalam Y aksen, hasilnya menjadi CX ditambah C kuadrat. Nah, tetapi persamaan diferensial biasa itu juga mempunyai solusi lain, yaitu Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Nah, solusi itulah yang disebut sebagai solusi singular. Selanjutnya yaitu contoh dari solusi khusus atau partikulir. Nah, di sini ada sebuah soal. Tunjukkan bahwa fungsi X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat sama dengan 16 merupakan solusi dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan X per 4Y dengan Y 4 sama dengan 0. Nah, di sini sudah jelas ada syarat, yaitu Y 4 sama dengan 0. Itu adalah syarat dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan X per 4Y. Kita jawab Y aksen sama dengan X per 4Y. Nah, Y aksen ini merupakan turunan Y terhadap X, atau bisa ditulis DY per DX. Sehingga DY per DX sama dengan X per 4Y. Nah, kemudian kita kali silang sehingga menghasilkan 4Y DY sama dengan X DX. Nah, di sini bentuk persamaannya itu merupakan turunan. DY itu turunan Y, DX turunan X. Nah, kita integralkan agar solusi yang diperoleh itu dalam bentuk fungsi. Integral dari 4Y DY sama dengan 2Y kuadrat ditambah C. Dan integral dari X dx adalah setengah X kuadrat ditambah C. Sehingga hasilnya itu 2Y kuadrat ditambah C sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah C. Nah, kita kelompokkan variabel di dalam satu ruas, yaitu di ruas kiri, dan konstanta di ruas kanan, sehingga menghasilkan 1/2 X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat sama dengan C. Kemudian tadi ada syaratnya. Syaratnya yaitu Y 4 sama dengan 0. Maka di sini kita substitusikan nilai 4 ke dalam X dan Y. Maka 1/2 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2 sama dengan C. Kenapa Y-nya itu 0? Karena tadi Y 4 itu sama dengan 0. Nah, sehingga 1/2 dikali 4 kuadrat itu 8 dikurangi 2 kali 0 kuadrat 0. Sehingga C-nya itu sama dengan 8. Nah, jadi 1/2 X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat itu sama dengan 8. Atau untuk menghilangkan nilai pecahan dari koefisien variabel X, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Sehingga hasilnya X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat sama dengan 16. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Muflih, yaitu mengenai pembentukan persamaan diferensial. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai metode penyelesaian persamaan diferensial.
Metode yang digunakan untuk mencari solusi atau menyelesaikan persamaan diferensial antara lain, yang pertama yaitu metode analitik. Metode ini menghasilkan dua bentuk solusi, yaitu bentuk eksplisit dan implisit. Untuk masalah-masalah yang kompleks, metode analitik ini jarang digunakan karena memerlukan analisis yang cukup rumit. Kemudian, metode yang kedua yaitu metode kualitatif. Solusi PDB didapatkan dengan perkiraan pada pengamatan pola medan gradien. Metode ini memberikan gambaran secara geometris dari solusi PDB. Metode ini, meskipun dapat memberikan pemahaman kelakuan solusi suatu PDB, namun fungsi asli dari solusinya tidak diketahui, dan metode ini tidak digunakan untuk kasus yang kompleks. Kemudian metode yang ketiga, yaitu metode numerik. Solusi yang diperoleh dari metode ini adalah solusi hampiran, atau solusi pendekatan atau aproksimasi. Dengan bantuan program komputer, metode ini dapat menyelesaikan PDB dari tingkat sederhana sampai pada masalah yang kompleks. Materi yang terakhir yaitu mengenai pembentukan persamaan diferensial. Secara matematis, persamaan diferensial muncul jika ada konstanta sembarang dieliminasikan dari suatu fungsi tertentu yang diberikan. Untuk lebih memahami mengenai materi pembentukan persamaan diferensial ini, langsung saja pada contoh soal. Untuk contoh yang pertama, bentuklah persamaan diferensial dari fungsi berikut. Y sama dengan X ditambah A per X. Penyelesaiannya, Y sama dengan X ditambah A per X sama dengan X tambah A kali X pangkat negatif 1. Kemudian dy dx sama dengan 1 dikurangi A kali X pangkat negatif 2 sama dengan 1 dikurangi A per X kuadrat. Dari soal yang diberikan, dapat diketahui nilai A bahwa Y sama dengan X ditambah A per X sama dengan Y dikurangi X, dan didapat nilai A sama dengan X dikali Y dikurangi X. Sehingga dy dx sama dengan 1 dikurangi X dikali Y kurangi X dikalikan X pangkat negatif 2 sama dengan 1 dikurangi X dikali Y kurangi X per X kuadrat. Dy dx sama dengan 1 dikurangi Y kurangi X per X sama dengan X kurangi Y tambah X sama per X. Kemudian didapat dy dx sama dengan 2X kurangi Y per X. Jadi, bentuk persamaan diferensialnya adalah dy dx sama dengan 2X kurangi Y per X. Lanjut pada contoh soal yang kedua. Bentuklah persamaan diferensial untuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Nah, penyelesaiannya yaitu dy per dx sama dengan 2ax ditambah b. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2a, sehingga didapat a sama dengan setengah d kuadrat y per dx kuadrat. Kita substitusikan konstanta ke dy per dx sama dengan 2ax ditambah b, sehingga dy per dx sama dengan 2 dikali setengah d kuadrat y per dx kuadrat dikali x tambah b sama dengan x dikali d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b, dan didapat nilai b sama dengan dy per dx dikurangi x dikali d kuadrat y per dx kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai a dan b ke persamaan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx, sehingga didapatkan y sama dengan setengah kali d kuadrat y per dx kuadrat kali x kuadrat ditambah dy per dx dikurangi x dikali d kuadrat y per dx kuadrat dan dikalikan y. Kemudian didapat y sama dengan setengah x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat ditambah dy per dx dikurangi x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat, dan didapat nilai y yaitu sama dengan x kali dy per dx dikurangi setengah x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat.
Nah, hasil akhir penyelesaian di atas adalah persamaan diferensial orde 2. Jadi, fungsi dengan satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial orde 1, sedangkan fungsi dengan dua konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Sehingga berlaku kaidah, fungsi yang mempunyai n buah konstanta sembarang akan menghasilkan persamaan diferensial orde ke. Oke, sekian materi yang dapat kami bahas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.